Sahabat pujian penyembahan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah pribadi Allah dari satu kesatuan Tritunggal yang memiliki peran penting dalam kehidupan iman semua orang percaya. Sebagai bagian dari Tritunggal, Roh Kudus bukan hanya suatu kekuatan atau energi, melainkan pribadi Allah yang hidup dan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Roh Kudus sangatlah dibutuhkan manusia dalam setiap aspek kehidupan, guna memberikan tuntunan, memberikan kekuatan, dan memberi penghiburan kepada mereka yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, peran Roh Kudus seringkali digambarkan sebagai penolong atau parakletos, guru, penghibur, dan pembimbing. Roh Kudus bekerja untuk memperbaharui hati, menanamkan hikmat ilahi, memimpin dalam kebenaran, dan memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Roh Kudus juga menguduskan dan melengkapi orang percaya dengan karunia-karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengundang Roh Kudus untuk hadir dan bekerja secara mendalam dalam hidup kita. Dalam berbagai ayat Alkitab, kita melihat bagaimana orang-orang percaya memohon campur tangan Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat, pengertian, kekuatan, dan kedamaian di tengah perjalanan hidup mereka. Nah, sahabat pujian penyembahan terkasih, berikut ini adalah 7 perkataan iman bisa membuat hidup Anda lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, katakanlah, "Ya Roh Kudus, hadirlah dalam hatiku." Sebagaimana ungkapan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga dalam Yohanes 14 ayat 16-17, di mana dia akan minta kepada Bapa agar memberikan seorang penolong yang lain untuk menyertai kita selama-lamanya. Maka kita pun wajib meminta. Dengan ungkapan ini, berarti kita sungguh-sungguh meminta agar Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam hati kita, memberikan bimbingan dan kedamaian. Kehadiran Roh Kudus dipastikan dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Yang kedua, katakanlah, "Ya Roh Kudus, penuhilah aku." Dalam kitab Yoel 2 ayat 28, Allah berkata, "Akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Perkataan ini adalah ungkapan iman agar kiranya Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita dan memenuhi kita, sehingga Roh Kuduslah yang memegang kendali atas hidup kita. Yang ketiga, katakanlah, "Ya Roh Kudus, berikan hikmat dan pengertian padaku." Seperti yang dikatakan ayat firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 5, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Perkataan ini adalah ungkapan permohonan iman kepada Roh Kudus untuk memberikan hikmat dalam mengambil keputusan dan memahami firman Tuhan. Hikmat ilahi sudah pasti akan membimbing kita menuju jalan yang benar seturut kehendak firman-Nya. Yang keempat, katakanlah, "Ya Roh Kudus, hiburkanlah aku." Seperti pernyataan dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus yang diutus Bapa sebagai penghibur umat manusia yang percaya padanya. Ungkapan ini adalah iman apabila kita memohon kepada Roh Kudus dengan sungguh-sungguh untuk menjadi penghibur sejati yang menguatkan hati kita dikala kita mengalami kesedihan dan berbeban berat. Maka Roh Kudus akan menjadi penghibur yang sejati. Yang kelima, katakanlah, "Ya Roh Kudus, baharuilah rohaniku."
Ungkapan ini yaitu mengacu pada permohonan agar Allah melalui Roh Kudus memperbarui hati dan jiwa kita. Pemazmur Daud dalam Mazmur 51 ayat 12 menyampaikan doa ini setelah menyadari dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Allah. Ia meminta Tuhan untuk tidak hanya membersihkan dirinya dari dosa, tetapi juga memberikan hati yang baru dan semangat yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Yang keenam, katakanlah, ya Roh Kudus, curahkanlah karunia roh padaku. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4. Perkataan ini adalah ungkapan iman untuk meminta karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia-karunia ini adalah anugerah ilahi yang diberikan untuk memperlengkapi gereja Tuhan dalam pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia ini tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membangun dan memperkuat gereja. 1 Korintus 12 ayat 7. Perkataan ini adalah doa yang mencerminkan kerendahan hati seorang percaya yang ingin dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketujuh, katakanlah, ya Roh Kudus, jadikanlah hidupku berbuah. Sebagaimana ayat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, perkataan ini adalah doa untuk memohon agar hidup kita menghasilkan buah-buah rohani yang mencerminkan karya Roh Kudus dalam diri kita. Hidup yang berbuah adalah tanda nyata dari iman yang hidup dan hubungan yang erat dengan Kristus. Selain itu, doa ini juga adalah wujud kerendahan hati dan pengakuan bahwa hanya melalui kuasa Allah kita dapat menjalani kehidupan yang berarti, berdampak, dan memuliakan namanya, dan bahwa tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat menghasilkan buah apapun. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati dan pikiran untuk memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat pujian penyembahan, kesimpulannya Roh Kudus adalah pribadi yang hidup dan aktif dalam kehidupan setiap orang percaya yang memintanya dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh, sehingga Roh Kudus dapat memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan, dan pembimbingan. Saudara terkasih, melalui 7 perkataan iman yang telah disampaikan tadi, kita melihat bagaimana firman Allah mengarahkan kita untuk mendekat kepadanya dan mengajarkan agar kita memohon karya Roh Kudus bekerja dalam berbagai aspek hidup kita. Saudara terkasih, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Melalui perkataan iman ini, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, memohon bimbingan dan karya Roh Kudus, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita terus berdoa dan memohon kehadiran Roh Kudus setiap hari, sehingga hidup kita menjadi kesaksian nyata akan kasih dan kuasa Allah.